Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori sosiologi sastra. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam hubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menganggap sastra sebagai sarana untuk mencatat dokumen sosial historis masyarakat. Plato mengatakan bahwa karya sastra adalah mimesis atau tiruan alam. Misalnya, pikiran dan nalar kita meneladani kenyataan. Kata meniru benda, bunyi meniru keselarasan ilahi, waktu meniru keabadian, hukum-hukum meniru kebenaran, pemerintah manusia meniru pemerintah ideal, manusia yang saleh meniru dewa-dewa, dan seterusnya. Kedua, kajian teori sosiologi sastra. Dalam tradisinya, ada beberapa teori sosiologi sastra yang umum digunakan. Yang pertama yaitu teori refleksi. Sastra dan masyarakat memiliki kaitan yang erat. Perspektif klasik sosiologi sastra adalah meletakkan sastra sebagai informasi tentang masyarakat. Pada level tertentu, sastra bisa dilihat sebagai sumber inspirasi tindakan sosial. Yang kedua yaitu teori budaya tinggi atau budaya populer. Teori ini menekankan pada pembagian karya sastra berdasarkan selera pembacanya. Beberapa karya sastra digolongkan sebagai budaya tinggi, sisanya budaya populer atau budaya selera rendah. Kaum elit mengonsumsi karya seni tinggi, termasuk karya sastra tinggi, sedangkan massa yang jumlahnya banyak mengonsumsi sastra populer. Yang ketiga yaitu teori produksi budaya. Karya sastra merupakan objek kultural yang diproduksi untuk membentuk kultur tertentu atau mengorganisir masyarakat atau institusi sosial tertentu. Sastra dengan demikian tidak hanya membuka saja produk budaya, tetapi juga memproduksi kultur tertentu dalam kehidupan sosial. Adapun teori-teori sosiologi sastra lainnya yaitu teori sosio-fungsionalisme. Struktural teori fungsionalisme semula memang berakar dari pemikiran antropologi. Dalam antropologi dikenal teori fungsi budaya. Budaya itu merupakan karya yang hidup dan berfungsi bagi manusia. Yang kedua yaitu teori sosio-fenomenologis. Teori sosio-fenomenologis adalah kajian sastra yang menitik beratkan pada aspek makna. Makna sastra dari sisi sosial dikaitkan dengan tempat kelahiran karya itu secara mendalam. Hal ini seperti dinyatakan Janet Wolff dalam bukunya yang berjudul Hermeneutik, Filosofi, dan The Sociology of Art, ingin membangun sosiologi seni pada level makna. Yang ketiga yaitu teori sosio-hermeneutik. Sosio-hermeneutik adalah ilmu tafsir sastra yang dikaitkan dengan aspek sosial. Aspek sosial tersebut menyangkut berbagai unsur di luar dan di dalam diri manusia. Endraswara 1989. Segala unsur itu merupakan fenomena penting dalam sastra. Yang keempat yaitu ada teori sosio-ideologis. Dibandingkan dengan dua teori sebelumnya, teori ideologis Bakhtin ini sesungguhnya dapat dimasukkan ke dalam tradisi Marxis, sebab memang berangkat darinya. Meskipun demikian, dari usahanya memecahkan persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh teori-teori sosiologi sastra Marxis, teori Bakhtin berangsur-angsur bergerak ke arah teori yang mendekati teori postmodernis. Selanjutnya ada tokoh sosiologi sastra lainnya. Yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx adalah seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang mengembangkan teori sosiologi yang disebut dengan teori Marxis bersama rekannya Friedrich Engels. Dalam bukunya tersebut, Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia. Yang kedua ada Emil Durkheim. Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu bentuk solidaritas sosial. Yang dimaksud oleh Durkheim sebagai solidaritas sosial adalah suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Yang ketiga Alan Swingwigwood. Karya sastra merupakan penghubung antara karakter imajiner dalam sebuah novel terhadap suatu keadaan yang diciptakan oleh pengarangnya berdasarkan asal penciptanya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya gerakan-gerakan yang mendorong kemunculannya sastra, proses penerima karya sastra dalam masyarakat, dan pola budaya yang dipilih agar dipengaruhi minat masyarakat untuk membaca karya sastra tersebut. Swingwood.
Yang keempat ada Gramsci. Individu maupun sebuah kelompok masyarakat memerlukan kekuasaan untuk dapat memaksa orang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kekuasaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dominasi dan hegemoni. Jika dominasi bekerja dengan cara kekerasan untuk mendapatkan kekuasaan, hegemoni bekerja melalui cara yang lebih halus. Sekian penjelasan tentang teori sosiologi sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.